Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi ya. Oke, selamat siang semuanya. Oke, baik. Kita selalu bersyukur ya. Jangan lupa ya, Anda harus selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hari ini kita masih dipertemukan dalam suasana kuliah jarak jauh ya. Sebenarnya kuliah ini sudah kita lalui hampir 1 tahun ya. Ini sudah Maret, sudah 1 tahun lah ya. Kemarin Maret juga ya, bencana ini sudah datang, yaitu COVID-19 ini. Sekarang sudah Maret juga, bulan 3. Kita masih dalam suasana seperti ini. Yang penting Bapak Ibu, Anda harus bersyukur ya. Kalau Anda tidak bersyukur, maka Anda akan terpuruk ya. Anda ya akan merasa ya, istilahnya ya menarik diri gitu ya. Artinya misalnya gimana ya, kalau misalnya orang yang tidak bersyukur itu ya tidak menerima apa yang datang sama dia gitu. Makanya tanda orang yang bersyukur itu ketika dia itu semangatnya tetap bertambah gitu ya, tidak berkurang satupun, malah makin semangat dia dalam menjalani kehidupannya. Walaupun keterbatasan di tahun 2020 ya, tahun 2020, tahun 2021 akibat bencana ini, pandemi ini ya, ini bukan suatu alasan ya. Tetapi jadikanlah ini adalah sebagai untuk membangun diri kita masing-masing ya, dalam suasana tantangan seperti ini ya. Pengetahuan kita itu semakin bertambah gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah sejarah nanti, ketika nanti kalian ini menjadi seorang akademis ya, ataupun seorang guru ya, bisa nanti Anda ceritakan kepada anak didik kalian atau anak-anak kalian, dulu kami seperti ini kuliahnya nak. Kalau misalnya sudah punya anak ya kan, udah menikah nanti kalian udah jadi dosen misalnya, jadi guru, atau misalnya dan jadi apalah gitu ya, Anda bisa menceritakan sejarah kepada anak-anak kita ya. Seperti itulah suasana. Artinya apa? Tetap semangat dan tetap teguh pendirian ya, tetap bersyukur ya, tetap berdoa ya. Banyak sebenarnya teguran-teguran sama kita ya dalam hal seperti ini. Mungkin dulu Anda sering berkeliaran malam-malam gitu ya, main-main, jalan-jalan dengan kawan-kawannya yang belum halal gitu ya. Kawan-kawan Anda yang belum halal, yang belum Anda nikahi, Anda bawa dia main-main, jalan-jalan gitu, ke sana ke sini. Mungkin itu adalah teguran ya. Dengan ini, pandemi ini, kita sekarang sudah banyak bertaubat. Ya, mudah-mudahan taubat kalian itu diterima, juga taubat saya juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke Bapak Ibu, ya mungkin perlu Anda ketahui ya, sistem perkuliahan nanti yang saya buat ya, tetap menggunakan seperti ini, online. Kita buat Meet, kita buat nanti juga video. Tetapi ya, ada penilaian-penilaian yang harus Anda perhatikan di sini ya. Misalnya di sini ada bagian ya, penilaian, ada hadir ya, etika, tugas, ada sekitar 5 di sini. Yang pertama ini adalah hadir ya. Kehadiran itu 10%. Jadi kalau misalnya Anda hadir terus misalnya ya, maka nilainya itu adalah 100 gitu ya. Etika juga 10% ya. Di sini tugas dengan kuis sangat besar ya. Tugas dengan kuis ini 30% ya. UTS itu adalah 20%, UAS 30% ya. Nanti ya, seperti apa itu kehadiran? Kehadiran misalnya gini ya. Misalnya Anda hadir tuh kan, Anda hadir, Anda buka misalnya, Anda lihat di kelas Anda ya. Apa yang saya geser ini bisa Anda lihat ya.
Bisa? Bisa dilihat apa yang saya geser? Oke, ya, baik. Jadi kehadiran misalnya seperti ini. Eh, ini adalah Meet ya. Walaupun Anda sudah mengikuti Meet ya, walaupun Anda sudah mengikuti Meet, alangkah baiknya ya Anda itu mengisi yang namanya ya, mengisi yang namanya ini komen. Ini misalnya Anda komen sini, ini kan udah saya posting terbaru. Jadi Anda komen di bawah ini. Ya, apa komennya? Buat sini nama NPM. Kemudian status misalnya, atau langsung kalau hadir dia misalnya buat gini. Hashtag hadir. Nah, gitu aja. Tapi kalau misalnya nanti dia sakit gini. Nah, gitu ya. Juga nanti di sini di bagian yang sudah dipost oleh sekjur kita, oleh Pak Imam Saputra, absensi mahasiswa ini harus Anda isi sesuai dengan materi yang sudah saya post di sini. Nah, misalnya perkuliahan pertama adalah dengan materi sistem perkuliahan, motivasi dan pengenalan mata kuliah cloud computing. Ya. Tetapi berarti ada berapa yang Anda isi? Yang harus Anda isi adalah ini, Anda komen ya, Anda komen ini, komen di bawah ini seperti ini, teratur dia. Kemudian nanti Anda isi yang ini, isi absensinya. Jadi setiap kita aktivitas perkuliahan seperti ini, maka ada dua list ataupun yang harus Anda penuhi gitu ya. Misalnya Anda tidak bisa hadir gitu ya. Misalnya gini lah, kalau misalnya 100% itu Anda bisa ikut Meet gitu kan, Anda bisa Meet itu kan udah kayak tatap muka lah gitu ya. Kemudian juga Anda isi juga absensinya, isi dua-duanya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa Meet, Pak, saya nggak bisa Meet loh Pak, jadi maunya apa ya? Saya hadir ya Pak, tapi di GCR katanya. Sebenarnya oke-oke aja gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa hadir, buat situ izin gitu ya. Nanti kalau misalnya Anda pengisian di dalam absensi, buat aja izin gitu ya. Artinya jangan sampai kosong. Kalau misalnya nanti kosong Anda buat seperti ini, saya lihat ya, absensi ya, data, kemudian BKD ganjil. Ini misalnya kalau dia tidak sorry ya, kalau misalnya dia nggak hadir misalnya, dia seperti ini nanti kosong. Bisa dilihat ya, kosong. Ini kan kosong nih, kosong, 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 kosong. Tapi kalau misalnya Anda buat misalnya situ izin, masih ada nanti ya. Masih ada nanti kalau misalnya nanti udah 3 kali izin, itu kan absen tuh ya kan. Jadi usahakanlah pula hadir ya. Jadi sistem perkuliahan kita nanti seperti itu untuk bagian pengisian absensi, berita pengisian GCR di komen. Kemudian juga nanti materi yang akan saya sampaikan itu nanti bisa saja nanti berbentuk video ataupun dokumen ataupun teks ya kan. Nanti biasanya sih saya post di dalam GCR, silahkan nanti di komen dengan nama, dengan NPM, kemudian status kehadiran gitu. Kemudian nanti selanjutnya silakan disimak video ini misalnya seperti itu ya. Nanti Anda jumpai ya. Pasti Anda jumpai nanti seperti itu. Karena kan kadang kala ada komen, Pak, kita jangan Meet terus gitu ya. Kenapa nggak Meet? Karena paket datanya tidak cukup ya kan. Dulu kayak gitu semester yang sebelumnya seperti itu, makanya saya banyak membuat video ya. Itu videonya saya upload ke YouTube. Ternyata di video itu, di post pun di video di YouTube tidak dilihat ya, viewernya ya nggak disimak videonya. Jadi pada saat ujian barulah banyak yang menyimak, yang buka videonya. Itu dia Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kehadiran ya. Kehadiran begitulah tadi, kalau hadirnya dia silahkan diisi listnya. Kemudian etika itu gini.
Etika itu kadang-kala kan kita nggak nampak ya kan. Hari ini kita nggak nampak etika Anda, ya kan? Nggak jumpa, kita nggak jumpa gitu ya. Tetapi yang banyak nanti dinilai, dilihat di sini adalah etikanya ketika nanti Anda itu masuk di GCR, nanti Anda tulis entah apa aja, entah apa yang Anda tulis di GCR itu. Misalnya nama gini. Nah, jadi GCR itu nggak usah dikotorin gitu ya. Ada mahasiswa yang kemarin entah apa ditulis di GCR tuh, ya. Jadi buatlah di situ hadir nama NPM hadir, ya. Jadi beretika mungkin paling banyak nanti kita lihat secara apa ya, mungkin chat lah gitu ya, karena kan kita sudah masuk di grup ini ya. Kalau Anda lihat di cloud computing ini, silakan bergabung di grup ini, ada cloud computing sudah saya share tadi di sini ya. Jadi di cloud computing ini nanti kita berdiskusi ya, ada kelas yang saya buat itu penggabungan dari kelas-kelas sebelumnya, itu nggak ada masalah. Yang penting kita yang masuk di situ berarti yang ada aktivitas berkuliah dengan saya pada semester ganjil ini, semester genap ini ya. Itu sudah saya bagikan tadi linknya di bagian komen ya, di bagian pesan musik ya. Itu dia ya. Etika, mungkin etika Anda sudah tahu ya. Anda kan belajar agama tuh ya, agama Islam, agama Kristen ya. Etika itu diajarkan ya. Jadi sudah mengerti lah gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini dia tugas ya, tugas dan kuis ya. Tugas dan kuis itu di sini tercantum nilainya 30% ya. 30% berarti besar kan? Artinya apa? Ya ini 20-20 ya. 3/20, jadi 3/20 bandingnya 3/2 lah, 3/2 daripada hadir dan etika. Jadi ya usahakan nanti ketika nanti ada tugas dan kuis, silakan Anda kerjakan gitu, ya kan? Karena tugas ini sebenarnya membuat kita itu ya lebih giat ya, apalagi berhasil misalnya. Kemudian UTS itu nanti sifatnya adalah random, apa namanya, sistemnya adalah loop ya, selalu nanti berulang. Kalau misalnya nanti nilai Anda misalnya dapat 10 ya kan, atau dapat 20, dapat 30, silakan diulang sampai dengan dapat 100 ya. Kemudian nanti UAS juga seperti itu ya, seperti UAS juga nanti diulang-ulang. Nanti linknya kita kasih, link soalnya, sampai nanti dapat Anda berhasil nanti sebelum nanti penyerahan nilai UASnya itu ke bagian prodi sebelum diupload ke sistem ya. Jadi kita sistem nanti berulang. Seperti itu dia. Itu dia ya untuk sistem perkuliahan ya. Kemudian masuk yang selanjutnya adalah masalah ada yang mau ditanyakan tentang sistem perkuliahan, karena yang saya bahas ini nanti ada sekitar 3 sistem perkuliahan. Menurut saya sudah motivasi belum? Nanti ada 3 sub nanti yang saya kemukakan di pertemuan kita pertama ini. Kalau kira-kira ada yang mau dipertanyakan, saya buka pertanyaannya, saya buka. Siapa yang ingin menanya sekilas tentang sistem perkuliahan? Oke, ada? Iya. Itu biasanya meet itu maksimal itu 7 kali meet, ya kan? 7 kali meet. Nanti kita buat selang-seling. Tujuannya meet itu apa? Itu alas evaluasi ya. Misalnya ada ya yang tidak berhasil, atau misalnya tidak sukses pada saat praktek ya. Di situ nanti dipertanyakan. Kita melihat mengevaluasi lah gitu ya, mengevaluasi ataupun monitoring bagaimana anak-anaknya, apakah belajar baik-baik, apakah masih keluar malam, kan gitu ya kan. Kalau yang kerja malam gitu ya, harus dipertanyakan gitu kan, gimana status apa namanya, peningkatan kualitas belajarnya bagaimana ya. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Baik. Kemudian yang kedua, materi yang kedua yaitu tentang apa namanya, motivasi. Ini ya motivasi ya. Motivasi ini sangat penting bagi kita semua ya.
Motivasi itu adalah dorongan, ya. Dorongan apa? Supaya kita itu beralih ke arah yang lebih baik, ya. Itu sebenarnya. Ke arah yang lebih baik itu seperti apa? Ya, salah satunya adalah paling ujungnya itulah sukses, ya. Sukses itu apa? Sukses itu ketika dia itu tidak sibuk lagi. Itu sukses namanya. Jadi kalau misalnya Anda nggak sibuk lagi bekerja, nggak sibuk lagi ngotak-ngotak, udah duduk diam, tenang, dari mana-mana datang semuanya gitu ya. Apa yang Anda inginkan datang semua, itu sukses namanya. Tetapi kalau misalnya dia sukses masih sibuk gini, masih repot, masih gini, itu belum sukses, ya. Nah, itu dia. Tapi mungkin kita nggak akan sampai ke sana, ya. Sukses seperti itu, ya. Itu big boss, ya. Big boss itu kan kadang pengertiannya udah sukses ya bos katanya. Karena bos itu kan istilahnya tak kerja lagi gitu ya. Dia duduk diam, kemudian aset datang. Mungkin seperti itu, ya. Nggak sampai ke sana lah gitu. Tapi arahan yang mau saya sampaikan hari ini adalah sukses ataupun motivasi, ya. Kita ini semua harus terdorong bagaimana kita itu terus berubah ke arah yang lebih baik. Misalnya hari ini, ya kan, semester yang lalu masih dapat nilai B. Di semester ganjil genap ini harus mendapatkan nilai A misalnya. Berarti kan ada usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana, kan gitu. Ya. Gini dia. Motivasi belajar. Salah satu motivasi belajar. Bagaimana belajar itu supaya kita itu lebih giat lagi gitu kan. Ada istilah kalau tidak tahu, ya dia nggak akan kemana-mana gitu ya. Kalau misalnya dia tidak tahu, dia nggak akan dihargai gitu kan. Walaupun title-nya misalnya doktor gitu ya, profesor, misalnya dia mempunyai jabatan yang tinggi gitu. Kalau dia tidak tahu tentang itu, padahal sesuatu itu akan sangat dibutuhkan di tempat, ya kan, di masyarakat ataupun di lingkungan. Tetapi ada tukang parkir, ya kan, yang tahu tentang itu, maka derajat tukang parkir itu dibandingkan dengan seorang akademis, katakanlah misalnya dosen, ya kan, katakanlah misalnya profesor, katakanlah misalnya jenderal, dia tidak tahu tentang itu, malah yang tukang parkir yang tahu tentang itu, tentang masalah itu, maka derajatnya naik gitu. Pengertiannya gini, ya, Anda adalah kita, saya, manusia gitu ya. Mungkin saya singgung di dalam agama Islam ada namanya perintah, ada 5 ayat yang diturunkan pertama kali itu di surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Membaca. Ya. Perintah yang pertama itu kita itu harus membaca, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda mau membaca, ya kan, Anda mau pengen sukses, apapun bidang yang mau Anda kejar, baca. Ya, karena ya itu adalah sumbernya. Jadi membaca itu sebenarnya di situ menyatu dia, membaca, menelaah, meneliti, ya. Kalau misalnya Anda banyak membaca, ya kan, pasti akan muncul sebuah ide lagi. Misalnya gini, contoh kecilnya gini lah. Misalnya Anda yang laki-laki ini pernah misalnya kerja bengkel gitu ya, atau kerja bangunan. Pada saat pertama kali Anda misalnya kerja bangunan lah gitu ya, membuka paku gitu. Bagaimana cara membuka paku itu? Paku yang sudah tertanam, Anda cara membukanya bagaimana? Mungkin kalau pertama kali Anda susah membuka itu. Tetapi kalau misalnya kedua kali sudah mulai enak, ketiga kali sudah mulai enak. Nah, itu kita lihat apa yang kita baca di sana. Mungkin kalau Anda lihat membaca itu, ya mungkin sekilas membaca teks, tidak. Tetapi ketika Anda itu memikirkan gimana caranya, Anda memperhatikan. Jadi membaca itu sebenarnya ya satu paket dengan memperhatikan. Perhatikan dong ini. Perhatikan dia bagaimana dia cara membukanya gitu. Misalnya video, sekarang kan banyak video-video itu, video pembelajaran gitu kan. Video membuat ini, membuat itu. Itu sebenarnya memperhatikan. Ya kan? Tetapi itu dalam membaca juga, dibaca, diperhatikan. Nah, itu dia. Jadi perintah membaca ini perintah yang pertama, ya. Jadi kalau kunci kesuksesan ilmu pengetahuan, teknologi apapun yang mau Anda dalamin, ya, banyak Anda membaca, banyak Anda membaca. Itu dia, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika Anda banyak membaca, ya,
ini adalah semester 6. Semester 6 itu biasanya di tengah semester ini nanti Anda akan ber-PKL ya, praktek ya, praktek ke dunia usaha ya. Anda mengunjungi perusahaan, instansi, apakah sekolah ataupun perusahaan ya. Itu sebenarnya Anda itu membaca gitu ya. Anda sampai ke perusahaan itu Anda baca. Anda sampai misalnya ke tempat PKL itu Anda membaca itu. Kalian itu suruh ngapain gitu? Riset gitu ya. Riset itu kan bahasa Inggris ya, riset ya, meneliti ya. Anda lihat di sana apa sih yang dibutuhkan perusahaan itu, apa yang dibutuhkan di tempat kerja itu, menyangkut dengan ya konsentrasi saya ataupun kompetensi saya. Nah, kan gitu. Jadi sebenarnya Anda itu membaca ya. Nah, kalau sebelumnya Anda sudah sering membaca ya tentang misalnya teknologi, pasti banyak ya ide ya, banyak ide ya, banyak ide nanti yang Anda bisa buat di dalam pembuatan laporan ketika Anda PKL. Nah, di semester 6 itu siap-siaplah Anda yang mau meluncur ke sana. Ini nggak bisa dihindari nih. Ini harus Anda lalui walaupun Anda di kampung sana. Anda di kampung biasanya gitu, ya kan? Kirim SK ini kalian ajukan. Yang masalahnya sampai sekarang anak saya ada namanya anak manajemen. Anak manajemen itu kan di semester berapa orang itu PKL ya? Semester 5 orang itu PKL. Anak D3. Sampai sekarang judulnya udah ada, sebenarnya belum di ACC sama prodinya. Mungkin judulnya berulang-ulang gitu, judul yang sudah ada, yang sudah selesai. Nah, memang itu salah satu kendala, itu salah satu faktor ya. Kenapa judul itu ditolak? Karena judul itu ataupun topik itu sudah banyak sekali di sini ya, di sini di kampus ini, bukan di luar gitu. Makanya ditolak judulnya gitu. Judul penelitiannya ditolak anak D3 tuh. Sampai sekarang ini sudah masuk semester 6. Semester 6 itu orang itu sudah tugas akhir. Jadi di semester 6 ini Anda itu sekarang meneliti, membaca, baca dong ke lapangan sana, apa kebutuhan di lapangan sana. Misalnya di sekolah apa kebutuhannya. Lihat dari sisi teknologinya gitu ya. Apa kebutuhannya. Oke ya. Jadi perbanyaklah membaca ya. Kalau sudah Anda membaca, pasti akan terjadi menulis. Nah, itu dia. Udah pasti menulis tuh. Nah, tadi menulis laporan ataupun karya ilmiah, dan banyak lagi nanti ya ide-ide yang muncul ketika Anda itu ya giat membaca. Nah, itu dia ya. Banyak sekali nanti idenya. Kemudian berikutnya adalah mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang masih baru ya. Mata kuliah ini masih mata kuliah yang baru. Jadi apa namanya istilahnya, kalau tidak kenal maka tidak tahu gitu ya. Kalau tidak kenal maka tidak tahu. Artinya apa? Ya mata kuliah yang baru ini munculnya di tahun ajaran ini, masih semester ini. Tetapi ya cloud computing ya, ada dua mata kuliah sebenarnya hampir mirip sebenarnya ya. Ada lagi teknologi cloud computing dari sisi teknologinya. Kemudian ada juga yang namanya cloud computing, komputasi awannya. Mungkin kalau Anda lihat ini sekilas sama gitu ya. Bedanya mungkin hanya kata teknologi ya. Yang mau saya ya kemukakan di pertemuan kita hari ini adalah saya ingin mendemokan aja. Kalau saya bercerita seperti ini nggak ada pembuktiannya, mungkin Anda nggak yakin gitu ya. Nah, gini ya, saya praktekkan ya. Ini misalnya, bisa Anda lihat ini, bisa dilihat ya. Ini apa ini? Ini adalah telegram. Apa namanya? Ini adalah telegram ya. Telegram itu ya,
Telegram ini bagian dari implementasi apa? Cloud computing. Nah, ini implementasinya ini. Di mananya? Ini di bagian aplikasinya. Nah, di bagian aplikasinya ini adalah apa namanya? Termasuk cloud computing. Gini, misalnya ini Universitas Budi Dharma, ya kan? Saya dari pesan aja lah langsung ini, nih. Ini kalau Anda lihat ini udah lama sih grup ini, mulai dari semester kemarin, ya. Kalau Anda lihat misalnya ini grup ini, kalau Anda lihat video di sini ada foto-foto gitu ya, ada snapshot ya, snapshot kan banyak nih, ada video misalnya. Nah, ini tersimpan di dalam cloud, awan ya, di dalam internet gitu ya. Kemudian harddisknya di mana gitu ya, memorinya di mana gitu ya. Nah, itulah dia komputasi awan itu. Jadi komputer yang sudah di online kan, yang dijalurkan ke dalam, yang dihubungkan ke dalam internet, sehingga apa, data-data itu akan tersimpan di dalam satu tempat, data center gitu ya istilahnya ya. Misalnya ini saya chat saya dengan Bu Epi misalnya. Ini misalnya dia mengirimkan data sama saya. Ini Pak, untuk nilai semester ganjil kemarin yang TA 2021. Nah, ini data ini kalau misalnya ini enggak saya download, dia tetap di sini. Tetap di aplikasi Telegram. Berarti Telegram itu diletakkan di mana? Di awan, ya kan? Bahasa Indonesianya awan ataupun cloud computing. Nah, jadi ya data ini berada di sini. Nah, bagaimana supaya saya dapat data ini? Harus saya download save as file. Nah, ketika saya save as file ini, misalnya saya download masukkan sini, maka data itu akan berpindah ke dalam ke dalam Telegram saya. Nah, kan gitu. Download. Nah, maka data itu akan berpindah ke tempat saya. Dan ini sudah menjadi yang namanya offline, dan penyimpanannya adalah ya my storage lah, ya, udah di dalam harddisk saya. Nah, sekarang nggak cloud lagi. Apakah data ini akan hilang? Akan hilang jika terjadi kesalahan, jika terjadi misalnya error, ya kan? Di siapa yang error? Nah, misalnya adalah ini bagian Telegramnya ini. Yang mengurusi Telegram ini siapa? Yang membuat layanan ini. Jika layanan Telegram ya rusak, bagaimana rusaknya? Ya, bisa lah rusak. Misalnya apa sih rusaknya? Rusak kan banyak tuh. Ada kebakaran, ada kebanjiran, gempa bumi gitu ya. Sebenarnya nggak jamin semua sih. Walaupun Anda simpan data itu di komputasi awan, di awan sana gitu ya. Itu sebenarnya bahasa kerennya sih. Cloud ya, cloud computing gitu ya, komputasi awan, data itu. Nah, data itu ditempatkan di suatu tempat yang berbentuk virtual gitu ya. Kita letakkan di sebuah internet gitu ya. Tetapi sebenarnya ada aja sih apa yang namanya resikonya, pasti ada ya. Semua pasti ada resikonya. Ya, kalau misalnya langsung kiamat tiba-tiba, siapa yang butuh data itu? Butuh data yang seperti itu untuk apa lagi? Udah kiamat ya kan? Ya, artinya kiamat bisa saja misalnya kebakaran, kebanjiran, ya banyaklah misalnya kendala-kendala teknis ya. Selanjutnya ini juga termasuk Drive Google ya. Nih, Drive Google ini juga termasuk salah satu adalah ya apa ini bagian dari komputasi dari komputer awan. Ini juga bagian dari ya cloud computing ya.
Masih bagiannya ini masih dalam aplikasinya Drive Google ini. Cuman gini Bapak Ibu, Drive Google itu diletakkan di mana? Drive Google itu diletakkan di mana? Di server Google. Karena kalau kita lihat di sini kan Google tuh ada namanya google.com. Ini adalah main. Ini adalah submainnya. Ini adalah main utamanya, main DNS-nya. Google.com. Nama domainnya lah gitu ya. Kemudian Drive ini adalah subdomainnya. Jadi letakkan di sini. Kemudian google.com itu apakah dia itu sebuah komputer yang besar? Pasti. Ya kan? Maka nanti ada namanya VPS ya. Dan masih banyak lagi layanan-layanan. Layanan-layanan seperti itu ya, ini termasuk bagian. Ya kan? Kemudian gini. Ada yang namanya VPS. Mungkin Anda pernah mendengar namanya. Sebelumnya Anda pasti mendengar yang namanya apa namanya? Anda mendengar yang namanya hosting gitu ya. Hosting. Kemudian ada yang namanya VPS. Nah, kalau misalnya hosting ini sebenarnya sama gitu ya. Sama seperti ini. Cuman ya, ini diistilahkan sewa, misalnya sewa kamar. Kalau ini VPS ini itu diistilahkan yang namanya sewa, bukan sewa lagi, sewa rumahnya langsung. Gitu dia. Jadi Anda menyewa itu nggak tanggung-tanggung, langsung sewa rumahnya gitu. Jadi makanya ini dikatakan yang namanya VPS, yaitu virtual ya, private server, yaitu penyedia ataupun server pribadi secara virtual ya, yang diletakkan di cloud. Nah, ini dia. Salah satu contohnya nih, hostinger. Ini misalnya PP hosting mulai dari ya, kita lihat ya. Ini banyak sebenarnya usaha untuk penjualan yang namanya bagaimana cara membuat komputer kita diletakkan di sebuah awan. Inilah salah satu contohnya. VPS ini ada VPS hosting, ada cloud hosting ya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat di sini layanannya ada yang 57.000 per bulan. Kita lihat speknya ya. Ada RAM-nya 1 GB, SSD 20 GB, bandwidth 1 TB, dedicated IP, full root access. Ada yang 130.000 per bulan, ini ya 2 tera ya, RAM 2 mega, bandwidth nih SSD 40 GB dedicated. Ya, ini dia. Ini kalau kita lihat ya, ini pasti ada yang namanya offline-nya ya. Hostinger ini pasti ada namanya offline-nya ya. Offline. Kalau ada offline, kalau ada ini kan udah online-nya ya kan. Kalau ada online-nya pasti ada yang namanya offline-nya. Pasti itu. Jadi sebenarnya offline dulu baru online. Nah, offline-nya itu apa? Offline-nya itu di belakang layar lah ya. Ini sebenarnya ini di belakang layar kita ini. Hostinger ini misalnya, kalau misalnya kita lihat jendela utamanya, dashboard utamanya ini. Ini di belakangnya ini apa? Di belakang ini pasti ada server utama. Server utama inilah yang dikelola, dibuat secara virtual. Virtualisasi ya. Diproses dengan virtual, diolah secara virtual. Makanya di sini namanya VPS, privat, ya kan? Virtual private server. Artinya apa? Dibagi-bagi lagi di dalam sini, dibuat PM ya kan? Dibuat lagi privat 1, privat 2, privat 3, dan itulah yang dijuali itu. Makanya dibuat sini iklannya. Kalau kamu mau, kamu beli ini misalnya gini katanya kan, tambahkan ke cat. Ini sebenarnya usaha dari VPS ataupun output ya, cloud computing ini. Nah, itu dia. Jadi sangat apa namanya? Sangat asik gitu ya kalau misalnya kita bisa membuat seperti ini menjadi usaha bagi kita ya.
memang kalau kita lihat ya keuntungannya sangat banyak ya. Apa keuntungannya? Kalau misalnya kita VPS, bisa kita buat sistem operasinya kita suka kita ya kan, misalnya menggunakan satu sistem operasi CentOS ya, Ubuntu, Fedora, Debian. Kita memilihnya sesuai yang kita inginkan. Misalnya kayak inilah. Nih, bisa kita pilih apa yang mau kita inginkan. Misalnya gini, kamu kan punya laptop itu ya kan. Laptop itu terserah kamu mau kamu isi apa saja di dalamnya. Sama tadi yang saya bilang tadi, kamu nyewa rumah, ya kan? Sewa rumah itu, sewa rumah. Kamu mau pakai apa ya kan? Mau kamu pakai kamar mandinya, pakai ininya, pokoknya kamu tinggal pakai aja. Di VPS itu pun seperti itu, kamu akan diberikan layanan misalnya satu layanan gitu ya. Kamu install sistem operasinya, kemudian kamu install misalnya apa yang kamu inginkan, apakah kamu ingin menjalankan website, apakah kamu ingin membuat sebuah FTP server, apakah kamu ingin membuat sebuah deploy top up ya kan, karena server top up kan misalnya kan kayak Gojek misalnya kan, Gojek itu mereka itu sekarang sewa VPS ya. Kenapa? Mereka nggak mau ribet gitu ya, karena orang itu kan aplikasi fokus, orang itu fokusnya adalah mengembangkan aplikasi. Jadi aplikasi itu mereka tempatkan di sebuah VPS, Private Virtual Server, di mana nanti aplikasi itu akan dijalankan di dalam Private Virtual Server. VPS mereka itu udah menyediakan semuanya, bandwidth internetnya. Makanya kalau kita lihat secara infrastrukturnya, VPS itu sebenarnya virtual semua gitu ya, nggak nampak ya. Udah ada jaringannya, ya kan? Bandwidth internetnya sudah ada, IP publicnya sudah ada, storage-nya udah ada. Pokoknya udah kayak server gitu ya. Tetapi berbentuk virtual. Ya, gitu dia. Ya sama sebenarnya Anda menggunakan VirtualBox. VirtualBox itu bisa Anda online kan? Ya kan? Bisa Anda online kan sehingga bisa diakses. Kemudian bandwidth-nya kamu dapat dari mana? Dari handphone kayak ya kan? Dari handphone misalnya Anda buat dari hotspot misalnya, gunakan hotspot ya kan, kemudian online kan VirtualBox-nya. Apa sih yang di VirtualBox itu yang mau kita jalankan, misalnya ingin menjalankan website ya kan, bagaimana supaya dia jalan gitu. Nah kalau misalnya kita kayak punya pribadi sendiri gitu kan, kita kelola. Sekarang itu kan orang itu maunya kan instan gitu kan, si Gojek nggak mau ribet gitu kan, mau instan aja gitu. Kami nggak perlu lagi yang namanya infrastruktur gitu kan. Biarkan ada layanan ataupun service lain yang merawat itu gitu, merawat servernya, sistem operasinya, jaringannya, semuanya. Jadi seperti itu mereka beli VPS ya, sama ya. Kalau Anda mau beli VPS, ada yang mau Anda jalankan atau ada yang mau Anda buat di dalam cloud ya, apakah aplikasi top up yang Anda buat di dalam server ya. Karena dibandingkan dengan ketika kita membeli sebuah hardware yang sangat besar ya kan, bayangkan harga hardware server. Kalau kita lihat di sini, harga komputer server yang biasa aja, misalnya yang merek apa sih kita beli, misalnya yang ini Lenovo, mahal-mahal harganya tuh. Kalau Anda lihat misalnya di sini, ini mahal-mahal kan. Ini yang model rak ya, udah ratusan juta. Kita lihat yang biasa aja ini, yang model standing gini. Ini pun sudah 70-an juta. Ini 15 juta, ini paling kecil lah ya. Sudah ya, kalau misalnya ini masih apa namanya, masih servernya gitu ya, masih fisik servernya. Kalau misalnya ingin membeli apa namanya, nanti kan per bulannya lagi kan untuk jaringannya gitu ya. Itu nanti kita berlangganan dengan ISP ya, misalnya dari IndiHome atau misalnya dari Indosat atau misalnya dari STNet, dan masih banyak lagi. Supaya apa? Supaya server kita itu bisa diakses secara online. Nah itu dia. Kalau mulai dari awal gitu ya,
Oke. Itu dia ya. Ada sih yang saya buat juga di kampus ini, misalnya layanan cloud. Ini saya buat, ini misalnya 199 65 ya, portnya 8081 ya. Ini kalau misalnya kita lihat ini saya enter, maka dia seperti ini. Nah, saya masukkan misalnya Nextcloud user. Ini cloud ya, Nextcloud. Nama aplikasinya Nextcloud, open source. Nah, ini di kampus secara offline ya. Ini secara offline. Jadi di sini penggunanya apa? Ini sama sepertinya kayak Dropbox gitu ya. Jadi dosen itu, misalnya dosen-dosen di sini bisa dia bisa saling berbagi gitulah ya. Kemudian dia juga bisa bisa dia membackup datanya ke dalam server yang terpusat di kampus ini. Jadi dia bisa menambahkan data, misalnya ada data pentingnya untuk sebagai backup. Backup itu kan gitu pengertiannya. Backup dong datamu, maksudnya digandakan, duplicate ya. Datanya itu backup. Artinya apa? Ketika nanti data itu di ransom ataupun kena virus misalnya, dia tidak rusak, masih ada backup-nya di tempat lain gitu. Nah, ini salah satu contohnya implementasi daripada cloud ya. Saya menggunakan aplikasi Nextcloud ya. Nextcloud. Dan ini juga bisa diakses secara online ya. Ini sudah saya online kan juga. Cloud Unip BD. Nah, seperti ini dia. Jadi ini bisa di-online kan. Tetapi gini Bapak Ibu, menyangkut kepada bandwidth. Makanya di PPS itu ada istilahnya bandwidth gitu ya. Bandwidth itu sangat penting. Nah, kalau kalian belajar jaringan itu, bandwidth itu ada dua ya. Ada upload, ada download. Nah, macam ini dia. Bandwidth ada upload, ada download ya. Bagaimana maksudnya? Kalau misalnya saya lagi membuka, ya kan? Saya misalnya lagi membuka yang namanya situs ini misalnya. Saya buka misalnya cloudunipbd.ac.id ya. Jadi ini sebenarnya servernya itu berada berada di kampus. Ketika saya buka ini, saya upload polnya ke sini, berarti dia mendownload gitu ya. Jadi kalau misalnya saya buka ini, dia lagi upload. Kalau misalnya saya buka misalnya data-data saya di sini, dia lagi upload. Kalau misalnya saya upload melalui ini, kan bisa ngupload nih. Ini misalnya saya upload ini upload file. Nah, ini saya upload misalnya nih. Ini saya upload nih. Saya upload, maka nanti bandwidth yang ada di kampus dia akan download. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah ketika bandwidthnya itu seimbang, kan gitu. Kalau bandwidthnya misalnya seimbang, misalnya bandwidth ya kan, bandwidth download misalnya 100 mega Mbps, kemudian bandwidth upload 100 Mbps, maka di sini akan normal, artinya akan ringan dia. Semakin besar bandwidthnya semakin bagus. Makanya ini nggak saya publish ini karena bandwidth di kampus ini belum memadai. Kenapa? Nanti kalau misalnya ini di share ke mahasiswa ya kan, maka nanti kendalanya adalah di kampus ini nggak narik, dia nolak gitu. Akibatnya apa ya? Nggak usah dipublish lah gitu ya. Maksudnya ini adalah salah satu implementasi cloud computing yang pernah saya praktekkan di sini ya. Jadi itu dia ya. Masih banyak sebenarnya. Jadi cloud computing ini masih bagiannya ya. Ini masih bagian aplikasi. Kemudian kalau Anda lihat ini di belakangnya ini siapa? Kan gitu. Ini di belakangnya itu server. Ada servernya. Ini servernya itu saya buat menggunakan sistem operasi Debian Booster. Kalau Booster itu berarti 10 ya, Debian 10. Nah, di Debian inilah diinstal yang namanya aplikasi open source ini. Install aplikasi open source. Apa namanya? Nextcloud.
Jadi aplikasi Nextcloud ini saya instalkan di dalam Debian Buster ini, sehingga platformnya seperti ini. Apa manfaatnya? Manfaatnya sangat banyak, ya. Bisa melakukan share data secara online, ya. Artinya dia sama kayak WhatsApp gitu, tetapi kalau dibandingkan dengan WhatsApp lebih canggih ini sebenarnya. Ini kalau kita lihat, ini masih banyak di sini API-nya, ya. Misalnya kita buat di sini, kita aktifkan misalnya chatnya, video call-nya masih banyak, karena di sini ada bagian aplikasi, ya. Di sini ada bagian aplikasi. Di bagian aplikasi ini sangat banyak lagi layanan-layanan yang kita akan install. Jadi dia macam ada Play Store-nya gitulah, ya. Macam ada Play Store yang mau kita buka di sini. Jadi ini adalah salah satu yang implementasi daripada cloud computing. Ini aplikasi, masih dalam aplikasinya. Gini, ya. Server itu, ya, karena ini cloud computing, dia itu sifatnya virtual. Misalnya laptop Anda itu kalau misalnya bisa diakses orang, Anda kasih hak aksesnya sama orang, ya kan? Artinya server itu kan dia kan menyala terus, melayani gitu. Jadi PPS yang ini, itulah dia maksudnya, ya. Dia buat kasih layanan per bulan misalnya. Itu komputernya itu hidup terus. Ini yang ini semua hidup terus. Jadi si pengguna ketika dia membutuhkan misalnya data ataupun dia meletakkan websitenya di sini, ya dia nggak membutuhkan biaya yang besar lagi. Dia hanya membayar yang namanya misalnya biaya hosting, apa namanya, biaya untuk apa namanya, untuk sewa VPS-nya. Dia nggak beli bandwidth lagi, dia nggak beli paket internet lagi. Jadi sekarang seperti itu, ya, website diletakkan di sebuah VPS supaya maintenance-nya lebih fokus dalam satu layanan. Itu dia, ya. Jadi cloud computing itu sebenarnya, mata kuliah cloud computing ini, karena ini masih pengenalan, yaitu kita itu membuat seperti bagaimana dia itu supaya kita itu bisa membuat virtual, ya. Banyak virtual di apa namanya, di komputer awan. Kita buat virtual sehingga bisa diakses oleh pengguna-pengguna yang merasa membutuhkan. Misalnya kayak layanan ini, Google Cloud, ya. Nah, ini dia itu memberikan layanan gratis nih. Misalnya saya build with next better super faster, yes, Google infrastruktur. Coba Anda lihat ini. Gunakan Google Core sebagai infrastruktur data analitis dan machine learning. Secure infallible featureful enterprise, ya kan? Kemudian aman untuk segala perusahaanmu. Committed to open source and industry lending price performance. Ini bisa kita gunakan, tapi kalau Google sih sepertinya seperti apa namanya, kalau Google memang awal-awalnya dia free. Tetapi nanti kalau sudah banyak yang gunakan, sudah mulai asik, ya kan? Baru nanti dia minta bayar gitu. Digoda-godanya dulu gitu. Access to all cloud platform products. Get everything you need to build and run apps, website, and service including Firebase and the Google Maps API. Kemudian $300 credit for free. Kita akan diberikan $300, ya. Kalau $300 dikali 15.000 udah berapa itu? Besar, ya. Kita nanti akan diletakkan, ya, put Google Cloud to work, and credit. Nanti untuk ini dia, the next 90 days, ya, 90 hari. Jadi ada layanan-layanan seperti ini, ya. Artinya apa? Bisa kita gunakan layanan cloud ini. Jadi Bapak Ibu, Anda harus mengerti tentang namanya cloud computing. Cloud computing ini manfaatnya sangat banyak, ya. Kalau bisa memang kita terjun di sana, ya. Terjun maksudnya di mana gitu, ya. Kita bisa membuat layanan-layanan yang dibutuhkan oleh enterprise tadi, misalnya kayak perusahaan-perusahaan gitu, ya. Salah satunya adalah misalnya nanti kayak KP misalnya. Kalau misalnya Anda kerja praktek, ya kan, di perusahaan itu ada servernya gitu kan, tetapi servernya itu tidak bisa
nggak diperdayakan, artinya nggak ada manfaatnya di situ. Mungkin hanya satu sistem operasi doang gitu ya. Kalau cuma satu sistem operasi doang, dilihat dari spesifikasinya yang besar, kan lucu gitu ya. Hanya satu layanan aja. Layanannya apa mungkin ya kan? Layanan cuma untuk apa? Untuk mengelola data, untuk sistem informasi akademik. Kan nggak mantap ya kan? Tapi ketika nanti Anda PKL di sana, Anda perdayakan, Anda kelola dia servernya, ya kan? Anda buat sistem virtualisasi seperti yang saya buat di kampus. Kalau saya buat di kampus ini menggunakan nih apa namanya, Proxmox ya. Jadi kalau Anda lihat Proxmox, ini dia. Proxmox itu adalah sistem operasi virtualisasi. Jadi sistem operasi virtualisasi yang dibuat, ya kan? Maksudnya inilah wadahnya gitu lah ya. Banyak kali ngomongnya ya kan. Sistem operasi Proxmox ini adalah sama kayak VirtualBox gitu. Tetapi ini bisa diakses dengan website secara online, bisa diakses jarak jauh gitu. Kalau VirtualBox kan enggak, dia mau nonton di sini situ-situ aja. Kemudian fiturnya tak banyak. Kalau ini kan banyak nih. Nah, misalnya kita ingin kita ingin menambah lagi VM, kemudian kita ingin melakukan backup ya. Kalau Anda lihat ini ya, banyak sekali. Misalnya di sini ada Debian Buster yang ini tadi adalah untuk Nextcloud tadi. Ini misalnya untuk data ya. Ini misalnya untuk banyak lah ya. Saya buat di sini layanan. Nah, ini bisa diakses secara online. Misalnya yang ini Ubuntu. Ini bisa diakses secara localhost. Nah, ini tadi saya buat video tadi pagi ya, saya buat video, saya rekam tadi. Ini pun saya rekamnya video kita ini, perkuliahan kita ini. Jadi saya kan pengen ini karena localhost nih. Saya pengen nggak mau saya kompres di laptop saya. Saya kompres saja di laptop lain gitu ya. Misalnya saya kompres di Ubuntu desktop. Kalau kompres itu biasanya kan mengkompres video, biasanya kan lama, memakan waktu. Saya mengkompresnya memang menggunakan PLC ya. Menggunakan PLC memang lumayan bagus. Dari kapasitas yang 1,7 giga bisa di press menjadi 164 mega ya. Itu dia kalau saya kompres menggunakan PLC. Jadi video-video pembelajaran saya, video apa yang saya jelasin, biasanya saya upload ke YouTube ya. Nah, ini dia. Ini udah saya upload ke YouTube nih. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda lihat ini, saya ini menggunakan apa? Menggunakan sistem operasi Ubuntu, ya kan? Ada menggunakan Windows lagi. Nah, tampilannya jelek ya. 60. Ini 720 ada kok. Mudah-mudahan cantik lah ini. Bagus kok tampilannya. Bisa dilihat kan? Bisa? Tadi sebelum saya kompres ini dia aslinya 1,3 GB ya kan? 1,3 nampak ya? 1,3 ini nampak ini. Setelah saya kompres menggunakan PLC menjadi 165,4. Nah, ini adalah cloud computing ya. Ini adalah salah satu cloud computing. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini cloud computing lah ini. Masih di dalam satu jaringan, ya kan? Ini bisa nggak di-online kan ini sistem operasi ini? Bisa lah, ya. Sama seperti yang ini. Tetapi kendalanya itu tadi Bapak Ibu. Ya, dipikir-pikir dulu kalau misalnya kita ingin bandwidth kita hanya sedikit misalnya. Bandwidth kita hanya sedikit, offline dulu, nggak usah di-online kan dulu. Tetapi kalau misalnya kita memang udah usaha gitu, usaha seperti hostinger ini kan sudah perusahaan ini. Ya orang ini kan sudah mempunyai bandwidth yang sangat besar sehingga mereka itu bisa menjual seperti ini. Ini sudah ladang usaha, dijual semua ini. Bahkan dibuat di sini RAM 4 GB, SSD lagi 80 GB, bandwidth, dedicated IP. Masih banyak lagi ya. Oke. Banyak ya.
Nanti Anda harus bisa membuat yang namanya cloud computing ya. Itu tadi nanti teknologi cloud computing itu apa saja nanti yang digunakan, banyak sekali nanti yang Anda gunakan tuh. Apa-apa saja nanti di dalamnya, ada aplikasinya apa, misalnya kayak Docker ya kan. Nah, Docker itu kan banyak tuh. Misalnya Dockernya untuk membuat video streaming. Misalnya nanti apa lagi? Jadi Docker itu semacam penghubung gitu kan. Misalnya bisa dibuka di handphone. Pokoknya kalau layanan open source itu sangat banyak lah, nggak terbatas, banyak sekali. Selama Anda bisa mengeksplornya, bisa Anda ya mempraktekannya lah gitu. Kalau misalnya basic untuk seorang programmer, misalnya Anda untuk mengcodingnya lagi, recodingnya lagi ya kan, coding lagi, silakan, karena ini kan open source. Dan itu dia. Jadi kalau misalnya Anda lihat misalnya di Proxmox ya kan, silakan Anda lihat misalnya di sini. Ini nanti bisa sih dipraktekkan di apa namanya, di laptop menggunakan VirtualBox ataupun misalnya menggunakan VMware ya. Ini misalnya Proxmox nih. Nih. Saya pakai ini ya. Udah 63 sekarang sudah ini pakai berapa nih? 604. Oh, update kok. Kalau Anda lihat sini di video YouTube saya pun udah ada saya upload kayak kemarin belajar jaringan komputer 2, udah ada di penghujung di sistem operasi 2, ada di penghujung mata kuliah sistem operasi 2 tentang Proxmox sekilas, tapi nggak apa kali. Jadi Proxmox ini ya, ini dia, dilihat nih Proxmox ya. Proxmox ini dia adalah ini is complete open source platform for interface virtualization. Ini dia. Jadi Proxmox apa ini virtual ya, virtual lingkungan di dalam Proxmox sangat lengkap ya, memiliki kelengkapan yang berbasis open source ya. Platformnya adalah maksudnya platformnya itu adalah wadahnya itu gitu ya. Platform itu kan wadahnya, tempatnya itu berbasis open source. Open source artinya terbuka untuk dikembangkan pengguna ya, for enterprise virtualization. Kemudian untuk perusahaan ya, untuk perusahaan yang dibuat secara virtualisasi dengan proses virtualisasi. Kemudian buat di build web interface, you can easily manage VM and container. Nah ini ya, yang mana kamu akan membuat sebuah ya kan, sebuah antarmuka website yang sangat mudah untuk memanajemen ya kan, VMS. Artinya apa? Kita itu sangat mudah untuk membuat sebuah layanan di dalam, maksudnya di dalam virtual, di dalam Proxmox ini kita sangat mudah membuat VM. VM itu kan virtual machine ya. Kita sangat mudah, sama ini tadi, maksudnya ini dia. Saya sangat mudah membuat VM di sini. Misalnya saya create aja VM kayak gini. Create VM, kemudian saya masukkan misalnya di sini saya ingin menginstal yang namanya misalnya Windows, misalnya Windows 10. Saya ingin menginstal Windows 10, OS-nya apa? Ini memang udah kita upload semua ini. OS-nya adalah Windows 10. Kita lihat sini ada Windows enggak? Ini ada Windows 7, ada Windows 10 ini. Jadi segala sesuatunya sudah kita persiapkan di sini, CPU-nya, memorinya berapa. Jadi nanti kita finishkan, sudah selesai dibuat. Artinya apa? Kita pasang lagi sistem operasinya, pasang, kemudian apa yang mau kita butuhkan kita pasang di situ. Jadi seperti itu di layanan VPM itu, VPS itu. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Anda misalnya membeli satu VPS pun, misalnya Anda beli misalnya di internet ya kan, misalnya kayak layanan di Hostinger gitu ya, Anda beli misalnya. Ya sama itu ya, sama kayak yang saya peragakan ini, yang saya perlihatkan sama Anda, sama kayak localhost. Kita dikasih user 1, nanti kita dikasih Windows yang 01. Tetapi memang enaknya kan udah selesai, ini Windows sudah selesai. Tinggal kamu apa yang mau kamu install, apa yang mau kamu pasang, apa yang kamu buat di situ terserah. Jadi itu dia VPS itu. Itu adalah implementasi daripada cloud computing ataupun teknologi cloud computing. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan ditanya. Karena ini masih awal kita kuliah, sepertinya masih masih baru lah ya, belum apa kali kita ini, belum. Saya pun karena sebelumnya pun udah saya buat di tahun 2020 kemarin. Ini udah saya buat Proxmox ini ya. Sebelumnya ini menggunakan sistem operasi Windows gitu.
Tetapi yang lucunya kan kalau saya buat Windows di sini cuma satu sistem operasi yang bisa dijalankan. Makanya kalau ketika upgrade servernya kemarin itu, buat kayak gini aja lah gitu ya. Banyak kita bisa jalankan layanan-layanan yang mau kita buat di sini, banyak sekali layanan yang kita butuhkan misalnya. Bahkan di sini kita bisa membuat yang namanya hosting, tempat hosting gitu ya, tempat pengelola website. Bisa kita buat layanan di sini. Itu dia. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanya. Kalau berminat nanti Anda Anda coba-coba dulu buat VPS Anda di cloud. Memang ya beli sih. Memang kalau disuruh beli ini kan urusannya payah ya kan. Membeli satu cloud aja 57.000 per bulan kan rasanya beratnya gratis ya kan. Kalau gratis gitu aja syaratnya, nanti pakai virtual. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas ini bagaimana cara install Proxmox, bagaimana cara install Debian-nya, bagaimana cara memasukkan file ISO-nya ke dalam sistem operasi virtualisasinya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini Perlisia Sembiring, Arbi Hartama, Bobi Hermawan. Apa udah suntuk kalian ya? Udah ngantuk ya? Biasanya kalau mata kuliah seperti ini, kalau tidak ada prakteknya, kalau dia hanya di depan handphone, biasanya cepat ngantuk itu. Tapi kalau misalnya dipraktekkan langsung, pasti Anda ya paling pasti bisa lah. Bagaimana sampai di sini atau kita lanjut lagi? Kalau sampai di sini, mungkin untuk pertemuan pertama saya rasa cukup, ya. Lagian pun kita nggak ketahan kuliah-kuliah online seperti ini, melotot nengok laptop, handphone. Ada yang tahan di situ berkuak-kuak. Saya nggak tahan, nggak mampu saya berkuak-kuak selama 2 jam. Siapa yang mampu? Siapa yang mampu? Kalau ada yang mampu, yang mantap lah Anda itu, bah. Saya nggak tahan lama-lama ngomong-ngomong. Ini pun udah lama kali nih, menurut saya udah lama. Kemarin juga mahasiswa bilang kayak gitu. Bagusnya Pak, handphone kami panas loh Pak, katanya. Handphone. Kenapa panas? Aku bilang, lama kali Pak ngomongnya, katanya. Mendingan Pak buat video aja, katanya. Dibuatlah video. Dibuat pun video tak ditonton, sama aja ya kan. Makanya memang kita ini cuman dibilangnya, memang udah seperti inilah. Yang penting kalian itu mau kuliah online seperti ini udah syukur. Jadi itu dia, menurut saya belajar ini nggak ada batasnya lah, ya, apapun ceritanya. Tapi kalau misalnya ada ada requirement ataupun peralatan-peralatan Anda, silakan Anda ekspor apa yang mau Anda masukkan di dalamnya. Seperti PC tadi gitu ya, PC. Atau nanti seperti PKL gitu ya. Anda PKL misalnya di tempat IT perusahaan, ada PC-nya. Kemudian ada tempat-tempat bekerjanya, itu Anda perdayakan itu. Tanyalah gimana cara mengembangkan ini. Lihat aja YouTube ya. Di YouTube itu sangat banyak sekali ilmu. Dan itu kalau membaca ya, dengerin, simak videonya. Jangan video-video game online yang Anda tonton. Manfaatnya nggak ada itu. Ya, sekali-sekali boleh lah, cuman jangan sering kali. Otak kita itu akan terbentuk monoton ke situ. Nanti buka YouTube ya kan. Kemudian juga video-video hiburan gitu. Sekali-sekali aja, jangan sering kali gitu. Tapi lihatlah yang berhubungan dengan konsentrasi kita. Apalagi misalnya cewek-cewek cantik gitu ya. Yang biasa nonton film dewasa, itu dikurangi lah. Kalau bisa jangan lagi. Film-film dewasa itu membunuh kalian gitu. Ya. Itu hancur nanti masa depan kalian ya. Kalau bisa si Repot tertawa dia itu. Tertawa dia itu yang apa kan? Hati-hati Kak Repot, jangan tonton film dewasa itu. Di YouTube itu kalau Anda lihat, itu seperti neraka dan surga itu. YouTube itu. Makanya namanya YouTube. Bisa Anda masuk neraka, bisa juga masuk surga. Kalau di tengah-tengah nggak mungkin. Tengah-tengah mau ngapain? Artinya apa? Coba explore dulu
baca dulu, teliti dulu apa yang di YouTube itu. Kalau bisa ya praktekkan apa yang dibuat, apa yang didemokan di sana. Ya, saya kebanyakan seperti itu juga ya. Ketika mau menjalankan server ini, membuat server ini juga dibantu juga dengan kawan-kawan ya, teman-teman alumni juga untuk membuat ini. Kemudian juga didukung dengan ini juga, ada yang namanya Proxmox ID. Ini namanya grup. Jadi grup di sini kan ada namanya, kalau di Telegram itu, itulah anak Telegram itu, kita bisa bersosial, menanyakan apa yang kita maksud, apa yang mau kita inginkan. Jadi menurut saya belajar itu nggak ada batasnya lah. Yang penting Anda mau apa namanya, mau mengambil positifnya aja. Anda nggak usah bertanya dengan saya, tanya di grup pun boleh, di grup Telegram. Banyak di grup di situ. Mau grup apa mau kalian? Mau grup masuk neraka pun ada, ya. Mau grup masuk surga pun ada. Di mana kalian semua ini? Cuma 3 yang muncul. Nah itu dia ya. Gak ada yang mau apa nampaknya ini udah apa. Bagaimana semuanya? Apa kita lanjut lagi? Kalau sudah sudah menurut kalian sudah cukup, bilang aja cukup. Biar kita tutup ini. Nanti ya cukup ya. Nanti videonya nyusul ya. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini usulan kalian lah bagaimana ke depannya? Usulan dulu tentang perkuliahan, apakah diselingi dengan apa? Ini memang minimal ya, 7 tadi. Tadi ada yang bertanya tadi 7 kali meet ya. Nanti ada juga nanti berupa dokumen atau berupa apa. Cuman ya ditonton lah atau disimak lah, dibaca lah ya. Kalau Anda misalnya nggak baca, nggak ada dengerin, bentar lagi Anda KP. Mau nyari judul apa? Judul yang lama-lama lah Anda ungkit kembali. Masalah apa namanya? Masalah judul-judul yang udah lapuk-lapuk di perpustakaan itu Anda angkat lagi balik, muncul lagi judul itu. Akhirnya ditolak lah judul itu lagi balik. Coba kreatif sedikit lah ya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu topik di judul KP kalian tentang kelawat ya. Walaupun masih awal perkuliahan ini, buat aja dulu judulnya, ya kan? Penerapan cloud computing di perusahaan ini berbasis Nextcloud misalnya, berbasis apalagi namanya, berbasis open source, kemudian berbasis Jellyfin, banyak sih. Apalagi misalnya di desa-desa. Anda misalnya di desa-desa kalian lah, desa-desa itu bisa dilihat loh. Coba baca desa kalian itu. Desa itu perlunya apa? Desa itu butuhnya apa saat ini? Anak-anak yang nggak sekolah, nggak bisa bersekolah, bagaimana untuk mereka itu bisa interaktif sekolah gitu? Apakah nonton video? Kan banyak sekarang kan masalah kan. Di desa itu kan internetnya pun tak bisa. Manjat pun dia di pohon kelapa, nyari sinyal, tak bisa juga. Nah, bagaimana kita seorang IT bisa membuat layanan misalnya video center misalnya, ada video center, layanan video center. Itu menggunakan Jellyfin bisa, menggunakan menggunakan layanan open source. Dia sama seperti film. Pernah Anda buka website film semua. Kayak apa nih contohnya itu? Yang ada XX-nya itu? Indo XX ya kan? Itu kan websitenya film semua itu kan. Ada ini nih. Deskripsinya pun jelas. Ya. Yang biasa nonton film pasti suka itu, misalnya kayak film Korea, film Jepang ya. Membuat seperti itu bisa nggak kalian? Buat itu secara offline itu bisa. Udah saya buat ini. Di sini deh yang ini. Kalau di sini saya perlihatkan servernya. Ini servernya yang ini. OPM ini. OPM ini adalah servernya. Ini kalau lihat sini, nguploadnya saya gini aja. Ngupload videonya gini aja saya. Gini. Saya buka ini. Kemudian saya masukkan software ini. Ini di server ya. Ini videonya. Videonya itu saya letakkan di sini. Mana dia tadi? Media. Kemudian video ini masuk di sini semua.
Bukan seperti ini nanti tampilannya. Tampilannya nanti macam ini nanti tampilannya. Gini. Kayak YouTube gitulah. Google. Website video. Macam mana ya? Macam gini nanti dia. Ada nanti deskripsinya. Macam gini. Kalian buat kayak gini. Bisa kalian buat kayak gini. Buat kayak gini dia. Jadi pada saat nanti diklik oleh anak-anak sekolah itu, yang di kampung itu, yang nggak ada sinyal, udah tertontonlah dia kan. Kemudian buatlah jaringannya. Perancangannya pun nggak apa-apa. Buat misalnya antenanya. Pak, di sana kan internet belum ada, Pak. Iya, buat layanan internet intranet. Buat antenanya. Perancangan pun nggak apa-apa. Perancangan itu belum nyampe. Artinya apa? Ya bisa dibuat sebagai judul tugas akhir. Buat antenanya gini Pak perancangannya, kemudian nanti servernya ini, letakkan sini, kemudian nanti si siswa itu karena memang di sana nggak ada sinyal internet, kemudian dibawa satu laptop ataupun handphone Android, ketika dia connect internet, connect ke WiFi yang local host, ya kan? Dia hanya ngakses itu aja. Buat alamatnya. Kan bisa diubah-ubah alamatnya itu secara offline. Atau kalau misalnya IP-nya kita buat, kan mudah, mana ada lagi tantangan. Makanya kalian itu harus melihat desa lah, yang ada kebun-kebun pisangnya itu, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian tidak mau nggak mau melihat desa, membaca situasi dan kondisi, maka nggak akan muncul nanti judul-judul KP baru. Kalau judul KP-KP-nya yang usang-usang, yang udah lama-lama, ya gitu-gitu aja lah. Paling lama nanti diterima. Coba buat terobosan yang baru lah. Apalagi masalah cloud computing ini sudah banyak ini, ya. Di kampung semua kalian kan, ada tadi 9 orang yang di Medan, berarti kan sebagian di kampung. Menurut saya di kampung itu sinyal pun sudah bagus itu. Ini sinyal sudah oke nih. Kemudian yang paling kampung itu lagi memang nggak terjamah oleh sinyal, nggak ada sinyal internet. Bagaimana membuatnya itu? Begitu nih. Ada yang diayun-ayun. Siapa itu yang main ayunan itu? Oh alah. Di mana dirimu apa? Siapa ini? Aditya Kandar ini. Di mana itu? Oh, awas kau di laut Pantai Labu itu. Nanti lompat pula ikan paus. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Kapan kalian kerja praktek? Iyalah, maunya nggak usah ada gitu ya. Cuman maunya ada atau maunya nggak usah ada? Maunya ada atau maunya nggak ada? Oh ada, ya. Berarti masih bagus lah hatinya ya. Masih mau belajar ya kan. Tapi kalau misalnya nggak usah lah Pak katanya, repot katanya. Ini yang kacau ini. Berarti ini belum mau dia nih bekerja keras untuk dia. Padahal untuk kalian ya. Kalian dapat judulnya, dapat kalian topiknya, ya kan? Untuk kalian itu. Loh, untuk kampusnya itu untuk nilai Pak. Memang untuk nilai, tapi pengetahuan kalian nantinya. Misalkan gini, ini misal saya bocorin lah. Ini ada saya WhatsApp. Kemarin ada alumni dari sini. Dia kan di Kominfo kan. Jadi dia di Kominfo itu ada kemarin tes di Kominfo di Kominfo Tanjung Bal ini saya lihat lah ini. Di mana kemarin ya? Kita lihat dulu sini.
Di mana kemarin ya? Siapa namanya kemarin? Lupa pula saya. Pokoknya gini dia. Soalnya ini dia. Ini saya kasih kemarin sama alumni namanya Agung. Ini soalnya. Bisa Anda lihat ini? Bisa dilihat? Nah, inilah soalnya kemarin. Buat sebuah virtual server pada Proxmox dengan parameter sebagai berikut. OS-nya CentOS, nama panggilan kita 32 GB, memorinya 4 GB, diberikan oleh pengawas. Ya kan? Adapun tujuan pembuatan virtual server digunakan sebagai aplikasi server dengan beberapa komponen aplikasi yang juga dinas sebagai pendukung. Adapun aplikasi yang harus diisi adalah sebagai berikut. LAM, ya kan? LAM itu kan Linux aplikasi MySQL PHP, ya kan? Multifile PHP version 7 sampai dengan 8 versi, dapat sesuai dengan set kebutuhan user. PHP admin, Hunter, SSH. Akses Proxmox dengan menggunakan parameter berikut. Nah, ini dia. Ini Proxmox nih. Ini saya bocorin sama kalian. Mana tahu nanti bisa kalian jawab ini. Ini soal tes masuk Kominfo. Kominfo mana? Kominfo ini. Ada dua ini, dua halaman ini. Kominfo dan Informatika Labuan Batu. Nah, inilah soalnya. Ada dua soal dia. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya sudah udah beredar di internet gitu. Kemarin itu mata kuliah cloud computing belum ada. Dan inilah tesnya. Ada menyangkut dengan jaringannya. Ini udah memang infrastruktur betul, ini pengguna ya kan. Teknisi benar lah ini, teknisi infrastruktur. Mulai dari kosong ini. Artinya kita buat jaringannya. Kamu adalah seorang SES admin. Ya, kita lah itu. SES admin itu biasanya teknisi infrastruktur itu. Dan sekaligus sebagai network engineer. Kita sebagai insinyur lah ya, teknisi jaringannya di perusahaan tempat kamu bekerja. Saat ini perusahaan kamu berekspansi di layanan web hosting. Web hosting ini, kamu sebagai network engineer diwajibkan untuk mengkonfigurasikan topologi yang telah disediakan. Topologinya tadi di bawah. Perusahaan juga telah bekerja sama dengan provider penyedia layanan internet dan provider. Inilah dia. Ini topologinya. Kita topologikan, kemudian kita buat kita buat desainnya, kita buat konfigurasinya di Mikrotik. Itu katanya kemarin gajinya jangan tanya lah katanya. Gajinya besar itu. Habis itu nanti disekolahkan lagi nanti ke S2 ke Bandung. Syaratnya memang kemarin harus S1. Itu biasanya dapat dari pengalaman. Saya pun tak menduga. Kemarin memang saya hanya belajar jaringan komputer 2, ya kan? Ngajar membawa mata kuliah jaringan komputer 2. Itu saya selingkan itu Proxmox itu. Kemudian karena mahasiswa itu tidak peduli, ya kan? Nggak ada itu keluar. Memang ya kita itu TI kan KP-nya dia teknik informatika, tapi KP-nya sistem informasi banyakan. Itu pun sistem informasi pun dia tak ngerti gitu. Tapi kalau misalnya kayak jaringan komputer, sistem operasi, udah kena itu. Kalau misalnya dia tes seperti itu pasti dia lulus. Bayangkan gajinya itu, jangan tanya lah kata Kominfo-nya itu, banyak gajinya, besar gajinya. Ada juga dosen yang ngetes kemarin yang S2 ngetes di sana, tak lulus. 17 orang itu tidak lulus. Jadi manfaatnya apa? Ketika kalian itu mengeksplor, ya kan, mencari ngoprek di internet masalah penelitian kalian, di suatu saat nanti akan terbukti, akan bermanfaat. Nah, kalau kalian misalnya kalian tidak mau membaca, tadi yang saya bilang tadi, sebenarnya PKL itu membaca ke lapangannya itu. Kalian melihat perusahaan, kalian melihat lingkungan, apa sih kebutuhannya. Nah, kalau seperti itu, iya,
Tapi kalau kalian memikirkan sakit kepala, pusing, ngoper ini, tapi coba Anda bandingkan dulu, ya kan? Kalau kalian main game misalnya 1 harian, ya kan? Main chat misalnya yang dibaca nggak penting, yang ditonton tidak penting, menghibur, kalian menonton hiburan, mungkin dibandingkan dengan itu, wah, terkuras waktu kalian lama, banyak terkuras waktu kita itu untuk melihat yang tidak bermanfaat. Tapi menurut saya, ya, kalianlah salah satunya di kelas ini yang membuat inovasi-inovasi baru tentang cloud computing ini. Karena ini mata kuliah yang terbaru ya di sini ya. Bisa saya nanti ini salah satu adalah bagian daripada judul skripsi kalian. Bisa kalian angkat nantinya. Itu dia. Oke, bagaimana semuanya? Oke, sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini, coba nampakkan dulu video kalian biar saya ambil dulu foto kalian, saya snapshot dulu. Yang masih hidup silahkan ditampilkan. Kalau tidak hidup lagi, gak usah dimunculkan lagi fotonya. Kalau hanya untuk merugikan yang lain. Nah. Oh, cuma segini ya. Orang Pantai Labu mana? Jangan lupa bawa ikan ke Medan ya. Ikan tongkol pun gak apa-apa. Mana Desi Rahmadani? Udah cuma segini aja ya biar saya ambil videonya ya. Apanya? Snapshotnya. Banyakan dulu nih. Cuma segini ya kita pula. 13-nya pula ini 13 orang ya kan. Oke. 1 2 1 2 3. Oke. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.